Ini gue mau nanya nih sama lu nih. Iya. Tapi lu nggak rekam kan ini pembicaraan gue kan ya? Oh enggak. Oh, awas lu rekam. Ini gue mau nanya pribadi soalnya. Iya. Menurutmu, kan gue ngeliat ya, ini jalur rekam ya, ntar lu adu domba gue lagi, awas ya. Enggak. Gimana? Jadi dia itu kan lumayan hedon tuh. Suara netizen, apa kata netizen? Membahas kasus permasalahan sosial terbaru dan viral. Viral ini percakapan lengkap Densu dan Farhad Abbas yang bocor ke publik. Sungguh disayangkan kepercayaan yang telah diberikan berakibat kurang baik, bahkan cenderung merusak. Percakapan Denny Sumargo dengan Farhad Abbas bocor ke publik, guys. Padahal Denny Sumargo sudah memperingatkan untuk jangan direkam. Pembicaraan apa sehingga berakibat buruk terhadap Denny Sumargo, dan bagaimana pula komentar netizen plus 62. Baik, sebelum kita melihat apa kata netizen, apa pendapat mereka, suara netizen, suara Anda, suara kamu, kita simak dulu video berikut ini. Baru-baru ini beredar rekaman percakapan antara Denny Sumargo dan Farhad Abbas yang beredar luas di media sosial. Dalam rekaman tersebut, baik Densu maupun Farhad kompak menyudutkan Novi terkait perseteruannya dengan Agus. Bahkan Farhad menaruh curiga kepada Novi mengenai sumber kekayaannya. Farhad menduga Novi menjadi wanita simpanan hingga menggunakan narkoba. Sontak saja, rekaman Denny dan Farhad membuat geger. Mengingat selama ini Denny Sumargo kerap membela Novi. Namun siapa sangka jika di belakang mantan pebasket nasional itu menyudutkan dan menjelekkan Novi. Dan berikut rekaman Denny Sumargo dan Farhad Abbas yang disebut-sebut menyinggung keburukan Novi yang tidak diketahui publik. Gue tuh sebenarnya dulu agak curiga sebenarnya, cuma kan gue nggak mau berburuk sangka ya. Aku ada hasil investigasi tapi bentuk ini ya, bentuk wawancara teman ya dengan orang-orang yang kita wawancarai, nanti sebagai bahan masukan. Nanti kalau Mas Denny mau kita kasih, tapi untuk tidak untuk disebar dan tidak diperdengarkan orang lain saya kasih. Untuk lebih mengetahui karakter orangnya. Karena kita ini kan mau perang nih. Kalau perangnya kita harus tahu arahnya, oh sana-sana gitu kan, nggak bisa gitu. Iya, ini sayangnya kemarin mediasi gue nggak berhasil aja nih, anjing nih. Kenapa dia nggak mau ya? Ya, maaf ini ya Farhad ya, gue maaf ya, dia agak, ya pasti feeling gue dia agak baper sih sama lu juga. Dan dia juga agak kecewa dan baper juga sama Agus sih menurut gue ya. Ini gue mau nanya nih sama lu nih. Iya. Tapi lu nggak rekam kan ini pembicaraan gue kan ya? Oh enggak. Oh, awas lu rekam. Ini gue mau nanya pribadi soalnya. Iya. Menurutmu, kan gue ngeliat ya, ini jalur rekam ya, ntar lu adu domba gue lagi, awas ya. Enggak. Gimana? Jadi dia itu kan lumayan hedon tuh, lumayan ya. Dia, oh ya, udah jawabannya dah di situ. Dia itu, makanya saya tantang, lu anaknya siapa? Rumah lu di mana? Fotoin aja gitu kan. Penghasilannya di mana gitu. Nanti iya, gue ada pertanyaan itu tuh sebenarnya. Karena orang dekatnya bilang dia ani-ani juga gitu. Ada orang. Iya, gue sempet dengar juga soalnya ada yang nyimpen gitu-gitu. Tapi gue kan berbaik sangka aja kan maksudnya. Di apartemennya ada semua lengkap. Kalau saya sih nggak, kalau ke situ ya namanya manusiawi ya, nggak ada masalah. Cuman yang jadi masalahnya ini maksudnya dia tuh narkoba. Ada narkobanya emang? Ada, bahkan ini orang ngaku bahwa dia pernah diajak. Masih menyoal rekaman Denny Sumargo dan Farhad Abbas yang menyinggung sumber kekayaan Novi dari mana diperolehnya, Farhad yang sedari awal curiga dengan yayasan kemanusiaan yang dikelola Novi, meminta yayasan dan penghasilan dari YouTube Novi untuk diaudit secara eksternal. Ya, Farhad menuding Novi tidak transparan. Sebelumnya, Novi dituding diduga melakukan penggelapan donasi pada saat bencana alam meletusnya Gunung Semeru. Novi dituding hanya menyerahkan 10 juta dari total 108 juta yang didapat melalui donasi.
Cuman bilang apa, kita mau kejar dia punya auditnya itu mulai dari dia buka YouTube sampai pertama donasi Gunung Semeru, itu kan ada 3 rekening, itu pun yang didapat tuh 128 juta, tapi yang diserahkan cuma 10 juta. Sementara itu, terkait polemiknya dengan Agus Salim mengenai donasi 1,3 miliar yang ditransfer ke Yayasan Novi, Farhad memberitahu Denny Sumargo jika Novi dapat ditetapkan menjadi tersangka lantaran diduga melakukan intimidasi terhadap Agus. Nah, sekarang saya lihat videonya lagi, dia bilang Agus menyerahkan, dia seolah dia dibagi, enggak lah, memang dari rekam jejaknya digitalnya bawa maksudnya dia. gimana? Kan ada di video, dia bilang. Video di mana? Ada, nanti saya kirim videonya. Dia bilang, saya nggak memaksa, Agus menyerahkan secara sukarela. Ada rekamannya katanya gitu. Iya, yang uang 1 miliar itu kan. Iya, tapi tidak. Tapi awalnya lain. Awalnya hanya mengecek mutasi. Tapi tiba-tibanya kesananya namanya orang buta ditransfer. Tapi ada WA-WA-nya. Wancam akan dinsos. Saya ini lengkap kan yang saya kirim ke Mas itu, percakapan itu. Tapi tanda tangan Agus kan. Cap jempol. Dia orang udah malu Mas, mau dilaporin ke Densus. Jempol. Ya tapi kan dia Berarti malu. ada bentuk intimidasi. Tapi intimidasinya ini enggak intimidasi yang artinya itu boleh gitu loh dilakukan, melaporkan dia kalau misalnya dia tidak. Oh, ya. Kami sudah gelar di Polda, memang tinggal hanya butuh apa? Hanya butuh somasi dia balikin. Kalau dia nggak balikin udah terlapor ya. Bisa masuk sampai tersangka. Oh pasti. Lu pastinya berapa persen? 1000%. Beredar luasnya rekaman percakapan antara Denny Sumargo dengan Farhad Abbas yang tidak hanya menyinggung polemiknya dengan Agus Salim mengenai donasi 1,3 miliar, tetapi juga menyinggung sumber penghasilan Novi yang menurutnya didapatkan dari pekerjaan sampingan sebagai wanita simpanan, ditanggapi oleh Alvin Lim yang sependapat dengan kecurigaan Farhad. Bahkan secara belak-belakan Alvin Lim menanyakan, benarkah Novi melakukan diri menjadi wanita simpanan? Lantas, apa yang membuat Alvin Lim yakin atas kecurigaannya itu? Dan bukti apa yang dimilikinya? Ya, memang dari awal semua juga pasti curiga. Ya kan? Dan sekarang kan terbukti. Dia bilang kan, kenapa kok saya menanyain tentang asal-usul duitnya? Dia YouTuber terkenal kok ada banyak duit. Lah, buktinya Densu dan Pablo dua-duanya sama-sama punya channel YouTube. Dan mereka aja kaget bagaimana duitnya dari mana. Di situ. Jadi hal normal kepada saya pengacara lawan menanyakan kepada dia, uang lu dari mana? Dari A, dari B, dari C, dari D, ya kan? Cuma saya represi kan, karena saya berani, saya bilang dari melacurkah, dari apakah? Kenapa saya bilang dari melacurkah? Dugaan ya, saya nanya apakah dari, ya kan? Karena ada foto dia sama Om-Om, dan foto itu cuma satu dari beberapa foto yang jatuh ke tangan saya. Ya, jadi kalau dia bilang cuma sekali ketemu, bullshit. Saya ada foto lain lagi di mana Pak HK itu pakai bajunya berbeda di tempat yang berbeda sama si NP dengan pose yang lebih intim. Kira-kira ada kedekatan nggak kalau udah minum bareng? Pasti ada kedekatan toh. Apalagi dia punya istri, punya anak. Ya normal dong. Lu ke situ ngapain berarti? Apakah lagi jual diri? Ataukah apakah lagi apa? Kita bertanya. Rekaman percakapan Farhad Abbas dan Denny Sumargo menggegerkan banyak pihak hingga viral di media sosial. The power of netizen, jangan pandang enteng netizen. Kekuatan netizen plus 62 dalam menggerakkan isu atau mengikuti perbincangan yang ada di media sosial tidak perlu diragukan lagi. Banyak peristiwa besar dalam negeri ini yang berhasil dibongkar, dikuliti, dibuka, dan berakhir dengan gemilang. Tonton video lengkapnya di channel Cumi Cumi. Baik, saatnya kita lihat apa kata netizen plus 62. Suara netizen, apa kata netizen? Mimin hanya menyampaikan beberapa suara netizen saja. Untuk selengkapnya kamu bisa langsung ke channel cumicumi.com. Baik, kita melihat apa kata netizen yang pertama. Dari suara netizen @harimau gajah 2959, ya Allah kuatkan hati Mbak Novi. Seharusnya orang Indonesia senang lihat
orang yang berbuat baik membantu ODGJ yang gelandangan di jalan. Ini semua gara-gara bantu Agus yang nggak tahu berterima kasih sama yang ngebantunya. Mendapat 1 balasan dari netizen dan 9 respon. Terlepas dari kasus Agus, jangan terlalu percaya dengan yayasan. Rata-rata pemilik yayasan terkenal punya donatur-donatur orang kaya yang sebagian besar motifnya bukan untuk kemanusiaan, tapi dugaan tempat cuci uang. Dan gua rasa Densu juga pasti berpikir demikian. Apalagi gaya hidup Tenovi yang terlalu berlebihan untuk sekelas YouTuber maupun pimpinan yayasan yang dia miliki maksudnya ya. Kalau soal kasus Agus, biarin aja dia dibego-begoin pengacara ini. Gua dukung uang sumbangan diambil ke Mensos saja biar nggak ribet lagi. Disampaikan oleh seorang netizen dari Kus Sep. Ini mendapat 6 respon dari netizen. Berikutnya dari seorang netizen Arinta Sofyani. Jujur apa ini? JK nggak dengar secara langsung rekaman ini. Aku nggak percaya kalau seorang Densu bisa berbicara seperti itu di belakang Novi. Di sini ujian Novi sangat luar biasa. Yang tegar dan kuat Novi, Allah akan mengangkat derajatmu. Ingat tujuanmu baik, membantu orang banyak. Singkirkan orang-orang toksik. Di sini Densu saat live sama Novi terlihat belepotan saat berbicara ke Novi. Itu bukan Densu banget belepotan ngomongnya. Mendapat 11 respon dari netizen. Berikutnya dari seorang netizen @febryan. Tuhan selalu berpihak kepada Tenovi. Orang yang memfitnah Tenovi apa ini? Belum tentu membantu orang seperti Tenovi. Mendapat 1 balasan dan 9 respon dari netizen. Seorang netizen @rcaf apa ini? rcaf nca 3529. Bagus, audit lah biar publik tahu siapa sebenarnya dan yang selalu bela si Ono sadar. Mendapat 2 balasan dari publik dan 11 respon dari netizen. Dan berikutnya dari suara netizen berikutnya @asepayur7654. Di akhir zaman ini gak heran orang lain melihat ada orang berbuat baik tidak akan senang, malah menebar fitnah sana sini. Mendapat 11 respon dari netizen dan 2 balasan. Dari seorang netizen @user_asmara2213. Salam Pak Densu, sebelum ini aku respect sama Bapak. Ternyata Anda cuma baik di depan saja sama Pak Farhan. What? Farhat mungkin maksudnya ya, typo. Cuma pura-pura bermusuhan sama Tenovi, pura-pura baik, rupanya Anda seperti itu. Mendapat 1 respon dari netizen. Kasihan ini Pak Farhan dibawa-bawa. Dan berikutnya dari seorang netizen @widyaningsi. Di dunia ini nggak ada kawan sejati, yang ada hanya kepentingan pribadi. Sepertinya betul juga nih ya. Mendapat respon 13 dari netizen. Dan dari Pak Bambang, harusnya yayasan berani diaudit, jangan-jangan cari uang lewat sumbangan donasi. 12 balasan dari netizen dan mendapat 15 respon. Harus diaudit yayasan itu, kan Agus diaudit biar adil. Mana tahu yang punya yayasan ada dana yang menyimpang maksudnya ya. Novi Geri mengaudit Agus KNI gantian. Maksudnya apa ini? Kini gantian kali ya. Dari suara netizen @sandiwara7330. Dan yang terakhir dari suara netizen Rick Mawan 458. Emang orang yang biasa nuduh orang lain buruk padahal nggak sadar dia juga penuh keburukan. Banyak istighfar. Mendapat 11 respon dari netizen. Mimin tidak menyampaikan semuanya, kamu bisa melanjutkan, ini cukup banyak dan juga respon-responnya. Silakan ke channel Cumi-Cumi. Dan demikian pembahasan kita kali ini mengenai percakapan yang bocor FA dan Denny Sumargo.